kabarnya hari ini? Katakan, karena Tuhan Yesus saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Miss berharap bahwa adik-adik selalu sehat, kuat, dan tentunya selalu mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, Miss mau bertanya, sudahkah adik-adik bersyukur untuk hari ini? Mari kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada Miss, kepada adik-adik semua, dan kepada orang tua adik-adik. Mari kita mengucap syukur. Adik-adik boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa ya sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, dan bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, dan biarlah Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesainya Bapa. Sehingga Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, sama-sama bilang amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita punya kegiatan untuk kebenaran cerita firman Tuhannya. Itu adalah menjawab pertanyaan yang sudah adik-adik dengar dalam 2 minggu ini. Kisah tentang apa? Kisah tentang Stefanus. Sebelum itu mari adik-adik siapkan pertama pulpen, kedua kertas atau buku, dan yang ketiga tentunya Alkitab. Nah, jika adik-adik sudah mengambilnya, Miss akan tunggu ya. Adik-adik, seperti yang biasa-biasanya, kita dalam 2 minggu atau 3 minggu kita akan terus menjawab beberapa pertanyaan supaya apa? Adik-adik selalu mengingat kebenaran firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan, dan tentunya adik-adik bisa melakukannya. Mari Miss-nya menunggu adik-adik mengambil ketiga barang itu, pulpen atau pensil, kertas, dan tentunya Alkitab. Jika adik-adik sudah mengambilnya dan kembali duduk di senang, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita dengan puji-pujian. Dan semua adik-adik mari bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, sebab Tuhan terlalu baik buat adik-adik dan bahkan buat kita semua. Mari kita nyanyi satu pujian, katakan saya bergirang, mengapa kau bergirang? Oke? Adik-adik, misalnya Miss bilang saya bergirang, adik-adik yang sambut ya, mengapa kau bergirang? Nah, pas karena saya anak Tuhan itu kita sama-sama bisa. Kita nyanyi pujian ini dengan penuh semangat, dengan mengikuti gerakan dan saut menyahut. Oke? Siap?
Kita bersyukur kepada Tuhan sebab apa adik-adik? Sebab Ia baik di mana? Di dalam kehidupan kita semua. Ia selalu ada di saat kita susah, Ia selalu ada di saat kita senang. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sesi ini yang seperti Miss bilang, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan soal-soal supaya adik-adik kembali mengingat bagaimana Tuhan Yesus selalu menyertai Stefanus, bagaimana Stefanus dalam saat susah dan sedihnya Tuhan Yesus selalu bersama-sama Stefanus, dan tentunya Stefanus orang yang taat dan setia di dalam pelayanannya. Nah, kita akan mulai mengisi soal-soalnya. Adik-adik tetap duduk dan kita akan nyanyi satu pujian satu kali lagi. Kita akan katakan kasih-Nya seperti sungai mengalir di waktu susah dan mengalir di waktu senang. Kasih-Nya Tuhan seperti sungai yang begitu luar biasa. Mari adik-adik, kita akan memuji Tuhan satu kali ini dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, Miss yang pimpin. Kita berdoa, tunduk kepalanya. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan selalu menyertai Stefanus, bagaimana Tuhan sudah memimpin Stefanus sampai pada akhir hidupnya ya Bapa. 2 minggu kami telah belajar Tuhan bagaimana Stefanus dalam pelayanannya, dan minggu ini Tuhan kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari Miss-nya. Tuhan Yesus menolong anak-anak sekolah minggu agar mereka boleh mengingat semua kebenaran firman Tuhan yang telah diajari kepada mereka ya Bapa. Beri mereka hikmat melalui soal pertanyaan yang akan mereka jawab Tuhan. Mereka semakin mengerti, mereka semakin bertumbuh di dalam iman ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama bilang amin. Nah, adik-adik, seperti yang Miss katakan tadi, siapkan bukunya, pulpennya, dan Miss seperti biasa, Miss akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik, dan adik-adik segera mencari jawabannya, yang tentunya terdapat di mana jawabannya. Persiapkan Alkitabnya, kita buka di dalam apa kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu yang Miss-nya ajarkan dan Kakak Reza ajarkan di dalam mana? Di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat keberapa? Ayat ke-6 dan ke-7. Dan Miss akan memberi pertanyaannya dari situ. Adik-adik dengan cepat menyimak atau memahami pertanyaan Miss lalu menjawab. Dan waktunya Miss itu mungkin ada 10 detik atau 15 detik karena ada pertanyaan yang adik-adik harus segera melihat jawabannya, karena ayatnya ada sekitar berapa ayat? Ada sampai 60 ayat. Dari pasal 6 sampai ayat 7 ya. Adik-adik dengan segera mendengar dan mencari jawabannya dalam Alkitab. Dan juga tidak hanya berupa pertanyaan, di sini ada benar salah. Adik-adik menyimak pertanyaan Miss benar salah dan setelah itu adik-adik menjawabnya. Nah, sudah siap? Kita mulai dengan pertanyaan dulu ya. Adik-adik, dimulai dari
Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Adik-adik segera lihat pasal 6 karena di pasal 6 di situ ada jawaban yang pertama dan sampai jawaban yang ketiga. Sudah siap? Sudah pegang pulpennya? Miss akan membacanya dan adik-adik akan menjawab pertanyaannya Miss. Oke? Pertanyaan yang pertama, dengar ya. Sebutkan 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin dan para janda. Satu kali lagi, sebutkan 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin dan para janda. Siapakah ke-7 orang itu? Adik-adik, mari jawab. Miss memberi waktu dari sekarang. 7 orang itu siapakah dia? Matius kah? Markus kah? Yohanes kah? Apakah ke-7 orang itu termasuk mereka? Ayo. Siapakah mereka ke-7 orang tersebut? Sudah? Oh, masih menulis ya? Miss mulai dari hitungan ke-10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah selesai? Oke, kita lanjut ya. 7 orang tadi siapa ya? Pasti sudah selesai. Karena sudah temukan di mana nama-nama mereka. Soal yang kedua. Adik-adik dengar ya. Soal yang kedua, saat 7 orang dipilih, mereka harus terkenal apa? Saat 7 orang itu dipilih, mereka harus terkenal apa? Dan mereka harus penuh apa? Nah, satu kali lagi, saat 7 orang yang dipilih, mereka itu harus terkenal apa? Terkenal jahatnya kah? Terkenal ramahnya kah? Harus terkenal apa? Dan harus penuh apa? Penuh dengan kuasa apakah? Nah, adik-adik jawab. Mereka harus terkenal apa dan harus penuh dengan apa? Jadi dua jawaban. Mereka harus terkenal apa dan harus penuh dengan apa? Oke, adik-adik boleh melihat jawabannya di ayat. Miss kasih bocoran. Dari ayat 2 sampai ayat ketiga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Adik-adik boleh mencari mereka harus terkenal apa dan harus penuh apa. Terkenal apa? Terkenal apa? Sudah dapat? Belum? Nah, sudah, pasti sudah selesai ini. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Gampang kok soalnya. Masih siapakah ya? Siapakah yang berdoa meletakkan tangannya ke atas ke-7 orang tersebut? Nah, siapakah yang berdoa? Dia berdoa untuk ke-7 orang tersebut, yaitu 7 nama yang adik-adik sudah catat. Mereka berdoa dan meletakkan tangannya ke atas mereka. Siapakah itu? Siapakah itu? Itu ada jawabannya. Di ayat keberapa? Mereka berdoa untuk ke-7 orang tersebut dan mereka meletakkan tangannya. Siapakah orang tersebut? Siapakah mereka maksudnya? Sudah? Oh, belum, masih mencari jawabannya ya.
Tetap di pasal 6 ya, adik-adik tetap buka di dalam pasal 6. Kita masih di pasal 6 dulu, jawabannya masih di pasal 6. Ayo, siapakah dia yang meletakkan tangannya ke atas 7 orang tersebut? Siapakah dia? Sudah? Belum, Miss. Oke, Miss masih tunggu. Oke, sudah. Pasti adik-adik sudah dapatnya, kan? Kita lanjut. Adik-adik buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Mulai dari ayat ke-54 sampai ayat yang ke-60. Di situ ada jawabannya. Buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Miss akan memberi soalnya dan adik-adik mencari jawabannya di ayat tersebut. Pertanyaan yang keempat. Apa yang dilakukan orang-orang terhadap Stefanus ketika dia dibawa keluar kota? Satu kali lagi. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut saat Stefanus dibawa keluar kota? Apa yang mereka lakukan? Mereka say goodbye kah sama dia, atau mereka melakukan apa terhadap Stefanus? Ayo. Sudah? Ini minggu lalu Kak Reza sudah cerita ya tentang Stefanus dibunuh dan apa yang terjadi sama Stefanus saat dia dibawa keluar kota. Sudah dapat jawabannya? Oke. Kita lanjut di pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Apa doa Stefanus terhadap mereka yang melemparinya? Apa doa Stefanus terhadap mereka yang melempari Stefanus? Apa doanya? Apa doanya? Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60. Adik-adik boleh mencatatnya dengan cepat. Apa doa Stefanus terhadap mereka yang melemparinya? Apa doanya? Apakah dia berdoa, Tuhan hukum mereka? Apakah itu doa Stefanus terhadap mereka? Ayo, apa doanya? Oke, sudah selesai. Tadi kita sudah masuk di 5 pertanyaan dan adik-adik sudah menjawabnya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu benar salah. Adik-adik dengar pernyataan Miss dan adik-adik jawabannya jawab benar atau salah. Misalnya, Stefanus itu orang jahat. Benar atau salah? Salah? Gitu jawabannya. Stefanus itu orang baik, benar atau salah? Benar. Sudah mengerti? Oke, sudah mengerti? Jawabannya adalah benar atau salah dari pernyataan yang disampaikan. Tapi adik-adik harus mendengarnya baik-baik karena Miss hanya mengulang 2 kali saja. Oke, kita masuk di dalam bagian yang kedua. Nomor 1. Saat Stefanus di depan mahkamah agama, mereka melihat muka Stefanus seperti muka malaikat atau muka seorang malaikat. Satu kali lagi, Miss ulang. Saat Stefanus di depan mahkamah agama, mereka melihat mukanya Stefanus tampak seperti muka seorang malaikat. Benar atau salah? Benar atau salah?
Ulang? Oke, Miss ulang lagi ya. Saat Stefanus di depan mahkamah agama, mereka melihat muka Stefanus tampak seperti muka seorang malaikat. Benar atau salah? Oke, pertanyaan yang kedua. Saat Stefanus melayani, Stefanus tidak dikaruniai dengan kuasa dan Stefanus tidak dapat melakukan mukjizat. Benar atau salah? Sekali lagi ya. Saat Stefanus melayani, Stefanus tidak dapat salah. Miss ulang lagi ya. Saat Stefanus melayani, Stefanus tidak dikaruniai dengan kuasa dan Stefanus tidak dapat melakukan mukjizat-mukjizat. Benar atau salah? Pertanyaan yang ketiga. Stefanus membenci orang yang melempari dirinya dan meminta Tuhan menghukum mereka. Sekali lagi, Stefanus membenci orang yang melempari dirinya dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan menghukum mereka. Benar atau salah? Benar atau salah? Sudah? Oke. Ulang sekali lagi. Nah, pasti mereka sudah bisa jawab ini. Benar atau salah? Apakah Stefanus membenci orang-orang yang melempari dirinya dan meminta kepada Tuhan untuk menghukum mereka semua? Benar atau salah? Kita lanjut ke soal yang keempat. Stefanus dihukum karena ia dituduh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Sekali lagi, Stefanus dihukum karena Stefanus dituduh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Benar atau salah? Sulit ya yang ini ya. Tapi ada kata kuncinya. Ia dituduh oleh orang-orang. Benar atau salah? Ketika Stefanus dituduh orang-orang karena ia telah menghujat Musa dan Allah. Benar atau salah? Sudah? Belum ya? Oke. Kita tunggu sekali lagi ya. Tunggu beberapa detik. 3, 2, 1. Selesai. Pertanyaan yang terakhir. Saat Stefanus menatap ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Benar atau salah? Sekali lagi, saat Stefanus menatap ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Benar atau salah? Nah, adik-adik sudah selesai. Kita akan menjawab pertanyaannya dengan cepat ya. Adik-adik bisa memberi nilai sendiri. Yang benar dikasih 10 poin, yang salah tidak dikasih. Jadi ada 10 pertanyaan, berarti ada 100 poin nanti kalau adik-adik benar semua. Nah, jawaban yang pertama. Sebutkan 7 orang yang terpilih untuk melayani orang miskin dan janda. Siapakah mereka? Itu ada di ayat kelima. Kita sebut Stefanus. Siapa lagi? Filipus. Siapa lagi? Prochorus. Nikanor. Siapa lagi? Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Yang jawab semuanya itu benar. Nah, jawaban yang kedua. Saat 7 orang yang dipilih, mereka harus terkenal apa dan mereka harus penuh apa? Jawabannya, mereka harus terkenal baik dan tentunya mereka harus penuh roh dan hikmat. Yang jawab itu dapat 10 poin,
Itu terdapat di dalam Kisah 6 ayat yang ketiga. Mereka harus terkenal apa? Terkenal baik dan harus penuh roh dan hikmat. Jawaban yang ketiga, siapakah yang berdoa dan meletakkan tangannya ke atas 7 orang tersebut? Siapakah mereka? Itu adalah para rasul yang berdoa dan meletakkan tangan mereka ke atas ke-7 orang tersebut. Itu dapat adik-adik lihat dalam Kisah 6 ayat 6. Lanjut, jawaban yang keempat, apakah yang dilakukan orang-orang terhadap Stefanus ketika ia dibawa keluar kota? Yang mereka lakukan adalah mereka melempari Stefanus. Adik-adik bisa lihat dalam Kisah 7 ayat yang ke-58. Yang jawab benar, kasih 10 poin. Apakah doa Stefanus saat mereka yang melemparinya? Itu adik-adik bisa lihat di dalam pasal 59 sampai pasal yang pasal yang ke-7 ayat 59 sampai ayat yang ke-60. Miss baca ya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah, sambil berlutut ia berseru kepada dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan ia pun meninggal. Jadi Stefanus berdoa seperti itu terhadap mereka yang melemparinya sampai mati. Yang jawab benar semua dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5, adik-adik boleh kasih 50 poin. Lanjut, yang benar salah tadi ya. Kita lanjut. Pertanyaan yang pertama, saat Stefanus di depan mahkamah agama, mereka melihat mukanya tampak seperti malaikat. Benar atau salah? Jawabannya benar, muka Stefanus tampak seperti seorang malaikat. Yang jawab benar kasih 10 poin. Itu adik-adik bisa lihat dalam Kisah 6 ayat yang ke-15. Lanjut, yang kedua, saat Stefanus melayani, Stefanus tidak dikaruniai dengan kuasa dan Stefanus tidak dapat melakukan mujizat-mujizat. Benar atau salah? Jawabannya salah. Stefanus dikaruniai apa? Kuasa dan Stefanus dapat melakukan mujizat-mujizat. Adik-adik bisa lihat dalam Kisah pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi jawaban yang kedua itu salah. Nah, ketiga, Stefanus membenci orang yang telah melempari dirinya dan meminta Tuhan untuk menghukum mereka. Benar atau salah? Jawabannya salah. Stefanus tidak membenci orang-orang tersebut, melainkan Stefanus berdoa supaya mereka di ayat situ jangan tanggungkan di situ. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi Stefanus tidak membenci orang-orang tersebut. Jadi jawaban nomor 3 itu salah. Yang keempat, Stefanus dihukum karena ia dituduh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Jawabannya adalah benar, bahwa Stefanus ini dia dituduh telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Jawabannya benar. Adik-adik bisa lihat dalam ayat yang keberapa? Pasal 6 ayat yang ke-11. Yang terakhir, saat Stefanus menatap ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Benar atau salah? Itu adik-adik bisa lihat di Kisah pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Jawabannya adalah benar, bahwa ketika Stefanus melihat ke langit, ia melihat kemuliaan Allah dan ia melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, yang jawab semuanya 100, tepuk tangan. Yang jawab 90, satu salah. Mari tepuk tangan untuk diri kalian semua. Yang 80 ada? Ya, kalian luar biasa. Yang 70 ada? Kalian luar biasa. Yang 60 ada? Kalian juga luar biasa. Jadi adik-adik, untuk apa kita belajar? Untuk apa Miss memberi soal-soal supaya adik-adik mengingat kembali tentang
firman Tuhan yang sudah diberitakan sama adik-adik, supaya adik-adik jangan lupa, adik-adik boleh melihat kembali dengan mengisi jawaban-jawaban tersebut. Nah, kakak berdoa supaya adik-adik senantiasa rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, karena Alkitab ini menjadi kekuatan kita semua, menjadi dasar kita untuk tahu yang salah dan benar. Tuhan mau agar kita semua menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Dari pembelajaran Stefanus ini, adik-adik boleh melihat bagaimana Stefanus dengan setia melayani, dengan taat, dengan tidak membenci orang-orang yang telah melakukan hal yang jahat terhadap dia, melainkan Stefanus mengasihi mereka, dan Stefanus berdoa supaya mereka ini diubahkan hatinya. Adik-adik juga boleh berdoa kepada orang-orang yang membenci adik-adik, berdoalah kepada mereka supaya Tuhan mengubah hati mereka, supaya Tuhan membuat hati mereka menjadi hati yang mengasihi. Nah, minggu ini itu yang kita boleh pelajari dari soal-soal ini dari soal-soal yang Miss berikan. Miss harap adik-adik tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan selalu berdoa dalam memulai aktivitas adik-adik. Ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik harus berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan yang Miss bawakan kepada adik-adik semua. Miss harap kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, mari adik-adik kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Miss harap kita tetap tersenyum dan tetap mengucap syukur. Nah, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi adik-adik semua, bagi anak sekolah minggu semua saat ini ya Bapa. Kami boleh belajar dari Stefanus ini Tuhan. Kami boleh menjawab pertanyaan soal-soal yang telah diberikan Tuhan. Kami mau Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau dan rajin untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam masa pendidikan anak-anak sekolah minggu, baik yang masih duduk di sekolah dasar maupun sekolah menengah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka ya Bapa. Masa kecil mereka, masa pertumbuhan mereka, masa remaja mereka, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan itu menjadi bagian mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua mereka dalam setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua mereka ya Bapa. Kami memohon Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu ini tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan, tetap memiliki iman yang teguh di dalam penyertaan Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh memuliakan Tuhan dan boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami ini ya Bapa, dan biarlah anak-anak ini Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar, dan harus rajin cuci tangan. Selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat siang, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.